Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rofi'i dengan jabatan Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rencana aksi dengan judul Optimalisasi Administrasi Surat Masuk terkait pengaduan pada subbagian umum dan kepegawaian menjadi lebih cepat dan efisien melalui si pesat, yaitu sistem penerimaan dan monitoring surat masuk terintegrasi. Latar belakang, pada DPM-PTSP, surat masuk terkait pengaduan masyarakat diterima melalui berbagai kanal. Namun demikian, proses administrasi surat masuk terkait pengaduan masih menghadapi beberapa kendala, antara lain belum terintegrasinya seluruh kanal pengaduan, pencatatannya masih dilakukan secara manual, serta proses disposisi yang memakan waktu relatif lama. Kondisi tersebut menyebabkan tindak lanjut pengaduan belum optimal dan berpotensi menimbulkan keterlambatan penyelesaian pengaduan masyarakat. Sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut, dirancang aksi perubahan si pesat. Dalam aspek penerimaan surat masuk, kondisi saat ini surat masuk dicatat secara manual menggunakan buku agenda. Kondisi yang diharapkan atau kondisi idealnya, surat masuk tercatat secara digital dalam sistem atau spreadsheet yang terintegrasi. Dalam aspek efisiensi pelayanan administrasi, kondisi saat ini pengelolaan surat memerlukan waktu lebih lama karena banyak tahapan dilakukan secara manual. Kondisi idealnya, proses administrasi lebih cepat, efektif, dan efisien melalui digitalisasi. Hambatan di lapangan, belum tersedia sistem digital untuk pencatatan surat masuk secara terpusat dan otomatis, sehingga menyebabkan proses administrasi berjalan kurang efektif, membutuhkan waktu yang relatif lama. 2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan surat belum optimal, akibatnya proses kerja masih bergantung pada mekanisme manual yang kurang efisien dan sulit dipantau. Dalam alur pemecahan masalah, APKL berfungsi sebagai alat tapis tahap pertama untuk mengidentifikasi apakah suatu masalah benar-benar layak untuk dibahas. Terdapat 5 isu yang saya temukan dan dilakukan analis APKL, didapati 3 isu dengan jumlah atau skor tertinggi. Yang pertama dengan skor 20, belum optimalnya pengelolaan administrasi penerimaan surat masuk. Yang kedua, dengan nilai 17, monitoring status surat masuk belum dilakukan secara real time. Dan yang ketiga, pengarsipan surat masuk belum terdigitalisasi secara optimal dengan skor 16. Setelah saya menemukan masalah yang benar-benar layak dibahas, pada analisis USG ini bertujuan untuk meranking isu prioritas dan menentukan masalah utama yang paling mendesak untuk segera diselesaikan. Isu yang pertama, belum optimalnya pengelolaan administrasi penerimaan surat masuk. Total nilai 15. Yang kedua, monitoring status surat masuk belum dilakukan secara real time dengan skor 12. Pengarsipan surat masuk belum terdigitalisasi secara optimal dengan skor 11. Setelah mendapatkan masalah utama, diagram fishbone ini bertujuan untuk membedah akar penyebab masalah secara spesifik berdasarkan faktor-faktor seperti SDM, metode, sarana atau teknologi, dokumen atau data, manajemen, environment atau lingkungan. Akar masalah utama belum tersedianya sistem digital terintegrasi untuk pengelolaan administrasi surat masuk yang mencakup registrasi, disposisi, monitoring, pengarsipan, dan pelaporan, sehingga berakibat keterlambatan pencatatan dan disposisi surat. Monitoring status surat sulit dilakukan, penyusunan laporan membutuhkan waktu lama, risiko kehilangan atau kesalahan data surat, menurunnya aktivitas pelayanan. Gagasan inovasi,
Rencana hasil kerja yang ingin dicapai melalui aksi perubahan ini adalah terwujudnya sistem pengelolaan administrasi surat masuk yang lebih cepat, efektif, akuntabel, dan terdigitalisasi melalui implementasi si pesat. Sistem ini akan menjadi sarana untuk mendukung proses penerimaan, pencatatan, disposisi, monitoring, pengarsipan, dan pelaporan surat masuk secara terintegrasi. Inovasi ini dirancang untuk menjawab permasalahan yang selama ini terjadi, yaitu pencatatan surat yang masih manual, kesulitan monitoring status surat, pengarsipan yang belum optimal, serta penyusunan laporan yang membutuhkan waktu lama. Dengan adanya si pesat, seluruh proses administrasi surat masuk dapat dilakukan secara lebih sistematis dan mudah dipantau. Pada slide milestone dan kegiatan di fase persiapan telah dilaksanakan tahapan yang ke-1, yaitu identifikasi permasalahan dan pengumpulan data kondisi existing pengelolaan surat masuk pada tanggal 3-9 Juni 2026 dengan output data dan informasi permasalahan administrasi surat masuk. Tahapan kedua yaitu analisis masalah menggunakan metode USG dan penentuan isu prioritas pada tanggal 10-12 Juni 2026 dengan output dokumen analisis USG dan isu prioritas. Tahapan yang ketiga yaitu penyusunan rancangan aksi perubahan dan peta proses bisnis pada tanggal 19 sampai 23 Juni 2026 dengan output draft rancangan aksi perubahan. Tahapan yang keempat yaitu koordinasi dengan pimpinan dan stakeholder pada tanggal 22 sampai 23 Juni 2026 dengan output berita acara atau hasil koordinasi. Fase selanjutnya yaitu di fase pelaksanaan. Akan dilaksanakan tahap ke-1 yaitu penyusunan desain si pesat pada tanggal 1 sampai 3 Juli 2026 dengan output desain sistem dan format administrasi. Tahap kedua yaitu pembuatan aplikasi sederhana Google Spreadsheet pada tanggal 6 sampai 10 Juli 2026 dengan output prototipe si pesat. Tahap yang ketiga yaitu uji coba sistem pada pengelolaan surat masuk pada tanggal 14 sampai 17 Juli 2026 dengan output hasil uji coba dan evaluasi awal. Pada tahap kelima yaitu penyempurnaan sistem berdasarkan hasil uji coba pada tanggal 20 sampai 21 Juli 2026 dengan output si pesat versi final. Tahap keenam yaitu sosialisasi penggunaan si pesat kepada pegawai terkait pada tanggal 22 sampai 24 Juli 2026 dengan output dokumentasi dan daftar hadir sosialisasi. Tahapan yang ketujuh yaitu implementasi si pesat dalam pengelolaan surat masuk pada tanggal 27 Juli 2026 dengan output data surat masuk tercatat dalam sistem. Dan milestone dan kegiatan di fase evaluasi yang akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aksi perubahan pada tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 dengan output laporan monitoring dan evaluasi. Indikator keberhasilan, presentasi surat pengaduan yang tercatat dalam sistem administrasi. Kondisi awal, pencatatan masih manual. Target setelah aksi perubahan 100% surat pengaduan tercatat dalam si pesat. Keterkaitan dengan RHK, mendukung terlaksananya penerimaan administrasi surat masuk secara tertib. Ketepatan pencatatan surat pengaduan, kondisi awal masih berpotensi terjadi kesalahan pencatatan. Target setelah aksi perubahan 100%, data surat tercatat lengkap dan sesuai dokumen asli. Keterkaitan dengan RHK menjamin kualitas administrasi surat masuk. Sebelum adanya inovasi, pencatatan surat pengaduan masih dilakukan secara manual, sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan pencatatan, kesalahan administrasi, dan kesulitan dalam melakukan monitoring jumlah surat yang diterima. Setelah si pesat ditetapkan, seluruh surat pengaduan dapat diregistrasi, didokumentasikan, dan dimonitor secara sistematis dalam satu sistem terintegrasi. Dampak nyata yang dirasakan adalah meningkatnya ketepatan pencatatan jumlah surat pengaduan yang masuk. Setiap surat yang diterima langsung tercatat dalam sistem sehingga tidak ada surat yang terlewat atau tidak terdokumentasi. Hal ini mendukung pencapaian target kinerja
berupa 2-3 surat pengaduan per bulan dalam 30 surat pengaduan per tahun karena data penerimaan surat dapat dipantau dan direkap secara akurat. Penutup, aksi perubahan si pesat dalam optimalisasi administrasi penerimaan surat masuk pada subbagian umbulan kepegawaian merupakan upaya inovatif untuk menjawab permasalahan belum optimalnya pengelolaan administrasi surat masuk yang selama ini masih dilakukan secara manual. Implementasi si pesat tidak hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi, tapi juga mendorong perubahan pola kerja yang lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan persuratan. Sistem ini diharapkan mampu mendukung percepatan registrasi surat, mempermudah monitoring dan tracking disposisi, meningkatkan kualitas pengarsipan digital, serta menyediakan informasi yang akurat dan real-time bagi pimpinan dalam mendukung pengambilan keputusan. Dengan demikian, kualitas pelayanan administrasi pada subbagian umbulan kepegawaian dapat meningkat secara signifikan. Demikian pemaparan yang telah saya sampaikan. Atas waktunya, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.